Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama ini kita mungkin berpendapat orang yang sudah meninggal itu tidak akan merasakan sakit ketika jasadnya dimandikan. Padahal saat dimandikan tersebut, mayat tersebut menjerit. Diceritakan oleh Aisyah, ketika itu ia tengah menunggu suaminya Rasulullah SAW kembali ke rumah. Ia mengucapkan salam dan kemudian berdiri untuk menyambut sang Nabi kecintaan Allah tersebut. Duduklah di tempatmu, tidak usah berdiri, wahai Ummul Mukminin. Begitu ucap Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kemudian turut duduk bersama Aisyah dan kemudian meletakkan kepalanya di pangkuan istrinya tersebut. Aisyah lantas mencari uban pada jenggot Rasulullah dan menemukan 19 helai rambut yang sudah memutih. Aisyah kemudian berpikir dalam hatinya, sesungguhnya baginda akan meninggalkan dunia ini sebelum aku, sehingga tetaplah satu umat yang ditinggalkan oleh nabinya. Maka ia pun menangis sehingga mengalir air matanya jatuh menitis pada wajah baginda Rasulullah SAW. Sadar terkena tetesan air mata istrinya, Rasulullah SAW pun kemudian terbangun dari tidurnya. Wahai Ummul Mukminin, apa yang membuatmu menangis? Tutur Rasulullah. Aisyah kemudian menceritakan apa yang ia rasakan setelah melihat uban-uban Rasulullah SAW tersebut. Tahukah kamu kondisi apakah yang paling menyusahkan bagi mayit? Kata Rasulullah SAW. Tidak ada kondisi yang paling menyusahkan atas diri mayit dari saat keluar dari rumahnya, anak-anak yang ditinggalkan berada di belakangnya serta menangisnya, kata Rasulullah. Itu memang menyakitkan, tapi masih ada lagi yang jalan pedih hari itu, sahut Rasulullah SAW. Tidak ada kondisi yang lebih berat atas diri mayit dari saat dia dimasukkan dalam liang lahat dan dikubur di bawah tanah. Para kerabat, anak dan istrinya meninggalkannya pulang. Setelah itu datanglah malaikat Munkar dan Nakir dalam kuburnya, ujar Aisyah. Baginda kemudian tersenyum simpul mendengar jawaban istrinya ini. Beliau lantas menjelaskan bahwa sesungguhnya saat yang paling berat bagi mayat adalah ketika datangnya tukang memandikan mayat. Pemandi jenazah biasanya akan melepaskan cincin yang dipakai si mayat, melepaskan pakaiannya, kemudian memandikannya. Saat itu ruh akan menjerit kuat di mana suaranya dapat didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Apa yang diserukan oleh ruh itu? Ya Rasulullah, tanya Aisyah. Hai tukang memandikan, demi Allah aku memohon kepadamu agar engkau mencopot pakaianku dengan pelan-pelan, karena sesungguhnya saat ini aku sedang istirahat dari sakitnya pencabutan nyawa dari malaikat maut. Begitu ungkap Rasulullah SAW. Aisyah kemudian semakin penasaran, lalu apa yang diserukan lagi oleh ruh? Tanya Aisyah lagi. Hai tukang memandikan, demi Allah jangan engkau tuangkan air panas, jangan engkau gunakan air panas, dan jangan pula air dingin. Sesungguhnya jasadku telah
terbakar sebab dicabutnya nyawaku, bapa Rasulullah. Lalu ketika dimandikan, apa yang diserukan oleh ruh itu? Tanya Aisyah lagi. Dan ketika dimandikan, ruh itu berkata, demi Allah, hai tukang memandikan, janganlah engkau pegang diriku terlalu kuat. Sesungguhnya jasadku masih terluka karena keluarnya nyawa, tutur Rasulullah SAW. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah sakit yang dirasakan oleh mayat. Tentu kita sudah tahu bahwa saat penjemputan nyawa itu rasanya begitu menyakitkan. Bahkan Rasulullah SAW pun merasakan hal yang sama dan bekasnya masih terasa hingga saat dimandikan. Jadi bagi Anda yang suka memandikan jenazah, dengarlah cerita ruh. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita semua senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan semoga kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.